Assalamualaikum, hai, aku si Hitam Manis, manis banget. Hai Kancover, jadi di video hari ini aku mau bahas tentang kulit hitam. Lagi-lagi kulit hitam lagi. Semoga kalian gak bosen ya, oke? Jadi temanya adalah, malu gak sih punya kulit hitam? Gimana ya? Kalau kalian ditanyain seperti itu, nah khusus nih buat yang punya kulit gelap sama kayak aku. Nah kalau aku sendiri, gini, di Indonesia kan kulitnya beragam ya, ada yang kulit putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang. Nah kalau aku sendiri jujur aku nggak malu karena aku sangat bersyukur atas apa yang Tuhan berikan untuk aku. Jadi aku sangat bangga dengan diri aku sendiri. Jadi ngapain harus malu? Cuma aku suka nggak pede kalau misalkan kulit aku lagi kusem, berminyak karena sering nggak mandi juga. Jadi kalau misalkan aku lagi males mandi nih, atau aku misalkan lagi mager banget buat ngapa-ngapain, mager facial, cuci muka, maskeran, segala macem lah, pokoknya aku lagi malas banget perawatan gitu. Itu tuh suka bikin kulit aku jadi kusem banget dan kelihatan kucel kan. Sebenarnya mau kulit putih ataupun kulit gelap, itu bakalan lebih fresh dan lebih enak dipandang kalau kita merawatnya dengan baik. Nah, jadi aku tuh suka nggak pedenya kalau lagi kayak gitu. Sebenarnya kalau malu atau enggak, ya emang udah kayak gini mau gimana lagi gitu. Tapi kalau misalkan kulit kita sering dirawat dengan baik, walaupun kulit kita nggak putih-putih amat, tapi kita sering rajin mandi, rajin jaga wajah, jaga kulit tubuh juga, itu tuh bakalan lebih kelihatan seger, minimal nggak buluk-buluk amat lah ya. Jadi orang tuh kayak nggak, ih apaan sih gitu, kayak ih jelek banget gitu. Walaupun pandangan orang itu sama sekali nggak penting ya, ya pokoknya orang mau bilang apa gitu bodo amat. Cuma di era sekarang yang selalu ngutamain penampilan, pasti kita bakal risih sendiri kan kalau misalkan kita dilihatin sampai segitunya banget gara-gara kulit kita hitam. Sebenarnya nggak apa-apa sih, toh banyak juga orang yang berkulit hitam tapi cantik. Itu karena mereka tuh merawatnya dengan baik. Tapi kalau misalkan kulit aku selalu seger, itu pasti bakalan lebih fresh dan lebih enak dipandang oleh orang-orang. Walaupun sebenarnya nggak penting juga sih pandangan orang-orang itu. Mereka mau berkata apa terserah. Tapi di era sekarang orang tuh melihatnya itu pertamanya itu dari penampilan dulu kan, bukan dari hati gitu. Jadi agak gimana gitu. Walaupun kita sebenarnya risih, tapi nggak apa-apa. Kita nggak usah malu. Kita harus pede. Yang penting kita merawatnya dengan baik, dengan alami, tanpa harus mengubah. Dan yang penting jangan sampai kita salah langkah hanya karena pandangan orang cantik itu harus berkulit putih, sampai kita rela ngorbanin kesehatan kulit kita sendiri dan pakai krim pemutih yang sebenarnya krim pemutih itu nggak selamanya aman. Bahkan banyak banget krim abal-abal kian marak dijual di pasaran. Dan itu tuh sangat berbahaya sekali dan gak baik buat diri kita sendiri. Jangan karena kita terlalu terobsesi pengen punya kulit putih, kita langsung pakai krim pemutih yang sebenarnya itu belum tentu aman. Sekarang pun banyak ya produk-produk krim pemutih yang menjanjikan 2 minggu bisa langsung glowing, langsung putih, bersih, yang sebenarnya itu tuh belum tentu aman. Walaupun sudah ada badan POM gitu, itu tuh belum benar-benar aman banget karena badan POM juga katanya bisa dipalsuin. Kalaupun sudah ada badan POM-nya, itu di badan POM-nya sendiri itu di datanya itu pasti ditulis kandungan hidroquinonnya berapa, nonikitnya berapa. Kalaupun misalkan ada hidroquinon misal berapa persen gitu. Aku kan nggak tahu ya kandungan hidroquinon dalam krim kayak gitu berapa persen. Cuma aku pernah lihat di YouTube-nya Dr. Richard kalau krim yang sudah berbadan POM pun ternyata masih mengandung hidroquinon, dan di datanya itu benar-benar ditulis semua. Kalau kalian mau lihat lebih jelas, silahkan kalian lihat sendiri di YouTube-nya Dr. Richard. Nah, di situ dijelasin kandungan hidroquinonnya berapa, ininya berapa, pokoknya di datanya itu semua ada tulisan-tulisannya. Dan kalau misalkan krimnya ternyata mengandung hidroquinon, dan itu tuh kalau misalkan ditimbun berhari-hari untuk jangka lamanya itu nggak bakalan bagus tentunya, dan lama-kelamaan itu pasti bakalan merusak kulit kita sendiri. Emang pemakaian awal itu kelihatan bagus, 2 minggu udah langsung mulus, bersih, pokoknya kinclong banget, dan itu tuh berbahaya ternyata guys.
Jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih pintar lagi dalam memilih skincare yang baik dan aman untuk diri kita. Aman juga untuk jangka panjang. Jangan sampai karena kita pengen banget nih punya kulit putih, terus kita main pakai produk pemutih begitu aja. Jangan sampai karena kita pengen terlihat buah di mata orang, walaupun itu wajar sih, tapi kita harus lebih sayang dulu sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengorbankan kesehatan diri kita dan main pakai produk krim pemutih abal-abal begitu aja. Dan aku sendiri sadar karena kulit aku emang udah begini, ya udah kalau misalkan orang lain ngejudge atau ngatain aku, ya terserah mereka. Yang penting kalau misalkan aku nggak mau dibilang buluk banget atau orang tuh mandang kayak, ih ya ampun kecil banget gitu, ya aku harus rajin jaga diri, harus rajin mandi juga, karena kadang kan aku suka males mandi tapi giliran dikatain buluk, akunya yang gak pede sendiri gitu. Jadi harus rajin jaga badan juga sih. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan aku ditanya malu gak sih punya kulit hitam, ya aku gak malu, cuma kadang aku gak pedenya tuh kayak gitu kalau misalkan aku gak mandi. Karena kan kalau lagi mager banget mandi, apalagi males cuci muka, bersih-bersih, itu pasti wajah kita bakalan berminyak banget kan, dan gak enak banget. Jadi buat kalian harus rajin mandi ya, supaya kulitnya tuh seger, fresh gitu. Karena cantik itu harus kulit putih, cantik itu beragam. Apapun jenis warna kulitnya, semua perempuan itu cantik kok. Dan buat kalian yang masih beranggapan bahwa cantik itu harus kulit putih, kalian salah besar. Karena itu terlalu memaksakan banget. Dan Tuhan itu kan menciptakan manusia dengan kulit yang berbeda. Jadi hargai apa yang sudah ada pada diri kita. Toh nyatanya masih banyak kok di luar sana para model yang kulitnya sawo matang tetap bisa tampil cantik dan mereka juga berprestasi dengan kepedean kulit mereka. Jadi apapun jenis warna kulitmu tetap harus pede ya, dan selalu bersyukur, menjaganya dengan baik tanpa harus mengubah. Oke, video hari ini sampai di sini dulu ya, kurang lebihnya aku minta maaf. Dan semoga bisa ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like this video, comment, and subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Salam hitam manis!